Rumah anggota DPR fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni disambangi warga dan dirusak oleh sekelompok orang. Bagaimana pantauan terkini dari rumah Ahmad Sahroni? Sudah terhubung bersama kami Fakih Haitami, jurnalis Transmedia. Selamat malam, Fakih. Malam, Diana. Fakih, ini bisa Anda ceritakan sebenarnya awal terjadinya kerusuhan ini seperti apa? Kenapa tiba-tiba ada sekelompok orang yang melakukan perusakan? Bisa Anda sampaikan kronologis ya? Ya, Diana, tadi pada Sabtu sore tiba-tiba massa langsung tiba-tiba datang ke Jalan Swasembada Timur, Kebon Baru, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mereka juga langsung berusaha memasuki pemukiman warga yang terdapat di dalamnya rumah Ahmad Sahroni. Cuman massa juga sempat dihadang oleh warga sekitar dengan menutup portal. Namun karena kalah jumlah, massa dapat meringsak masuk sampai ke depan rumah Sahroni dan melempari batu, melakukan perusakan. Bahkan gerbang besar rumah Ahmad Sahroni pun dapat dirubuhkan. Massa juga melakukan perusakan di dalamnya. Mobil yang tengah terparkir ada di halaman rumah juga ikut dirusak. Mereka juga melakukan penjarahan gitu. Ya, Ini artinya sekelompok orang yang tidak dikenal ini tidak diketahui apakah dari mahasiswa atau dari ormas tertentu atau seperti apa, Fakih? Ya, begitu Diana. Karena mereka juga datang dengan tidak menggunakan atribut apa-apa, dan warga sekitar juga tidak ada yang mengenali kalau massa itu dari mana gitu. Diana, tiba-tiba aja datang langsung meringsak masuk ke rumah Ahmad Sahroni. Warga yang geram juga tadi sempat menghadang massa, cuman kalah jumlah mereka akhirnya dapat meringsak masuk ke dalam rumah Ahmad Sahroni. Fakih, informasi yang beredar di media sosial ini sebenarnya ada banyak sekali. Saya mau coba konfirmasi satu persatu kepada Anda. Sejak malam tadi, apakah ada informasi bahwa memang ada pengamanan khusus di rumah Ahmad Sahroni begitu? Karena memang ada isu-isu untuk penggerbekan seperti yang terjadi pada sore hari ini. Kalau untuk pengamanan di rumah Ahmad Sahroni tidak ada pengamanan ketat, cuman ada polisi yang berpakaian preman dan ada beberapa TNI yang sedang berjaga tadi yang terlihat sebelum massa datang. Berarti memang benar ada penjagaan khusus begitu ya daripada biasanya. Tapi kalau untuk situasi terkini seperti apa, Fakih? Apakah memang masih ada sekelompok orang ini yang masih tersisa di sekitar kawasan rumah Ahmad Sahroni atau seperti apa? Kondisi terkini, Diana. Betul. Kondisi terkini, massa sekarang sudah membubarkan diri karena tadi ada sejumlah warga sekitar yang masih tergeram mencoba mengusir massa, sempat cekcok, dan akhirnya TNI turun tangan membantu warga untuk membubarkan massa. Dan sekarang akses menuju pemukiman Ahmad Sahroni sekarang sudah dipotong oleh warga sekitar. Dari sepandangan mata Anda, Fakih, apa saja kerusakan yang bisa terlihat? Kalau di lokasi ini yang hanya rumah mewahnya Ahmad Sahroni, kaca depannya hancur, mobil yang terparkir di halaman rumah Ahmad Sahroni juga dirusak, hancur. Bahkan di depan rumah mewahnya Ahmad Sahroni ini ada garasi mobilnya. Garasi mobilnya juga tadi sempat dijebol massa. Sejumlah mobil yang ada di dalamnya juga ikut dirusak, dan satu mobil antik juga dibawa oleh massa ke luar. Dan barang-barangnya juga ikut dijarah juga. Apakah memang selain mobil, kemudian juga sejumlah barang elektronik dan lain sebagainya, hanya itu sajakah atau memang ketika sekelompok orang ini yang tidak dikenal identitasnya ini masuk ke dalam rumah, itu memang masih ada orang di dalamnya? Karena kita tahu betul kalau kita melihat begitu ya di sejumlah cuplikan akun YouTube yang menampilkan rumah Ahmad Sahroni, tentu ada penjaga rumah begitu ataupun membantu rumah tangga yang bekerja di situ begitu. Apakah memang rumah dalam kondisi kosong atau seperti apa, Fakih, informasi yang Anda terima? Tadi juga sempat pas massa tiba di depan rumah Ahmad Sahroni, di dalam rumah ada yang berjaga, itu dari penjaga rumah kayaknya. Dan dia juga mengatakan kalau Pak Ahmad Sahroni tidak ada di dalam rumah.
dan keluarganya juga sudah meninggalkan rumah. Cuman untuk kemananya masih belum diketahui. Oke, tapi tuntutan mereka yang datang ke rumah Ahmad Sahroni ini apa, Fakih? Apakah memang mereka datang kemudian langsung melakukan perusakan tersebut, atau memang ada tuntutan begitu untuk misalnya menemui Sahroni terlebih dahulu, berdialog, atau seperti apa? Iya Diana, karena masa ini datang tiba-tiba dan dia tidak memberitahukan apa tujuannya untuk datang ke sini, tiba-tiba dia meringsek masuk, cocok dengan warga, dan dia langsung melakukan perusakan, dan tidak ada orasi atau apa di depan rumah Ahmad Sahroni ini. Jadi dia langsung melakukan perusakan. Oke, apakah Anda sempat berbicara atau menanyakan sesuatu kepada mereka yang tergabung dalam sekelompok orang yang merusak rumah Ahmad Sahroni ini? Menanyakan misalnya identitas atau mungkin sebenarnya tuntutan yang ingin mereka lakukan ataupun mereka sampaikan ke Ahmad Sahroni itu apa begitu? Ya, mereka hanya cuma tadi sempat berbicara juga dengan beberapa massa. Mereka cuma nanya kesal aja dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang terkait dengan massa yang melakukan aksi unjuk rasa untuk pembubaran DPR RI. Oke, gitu. Baik. Dengan komentar dia yang kontroversial yang membuat massa tadi berdatangan dan mengamuk. Oke, baik. Fakih, terakhir, apakah ada polisi yang di sana misalnya untuk menggaris polis lain atau memang hanya penjagaan saja? Terakhir. Hingga sampai saat ini kondisi sekarang di depan rumah Ahmad Sahroni ada beberapa TNI yang menggunakan pakaian loreng, dan pihak kepolisian beberapa yang menggunakan pakaian bebas, dan warga yang berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dan tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam sini karena portal juga sudah ditutup oleh warga. Oke, baik. Kita harapkan bahwa memang aksi penjarahan dan perusakan seperti ini tidak terjadi lagi di tempat-tempat lainnya begitu, karena tentu saja aspirasi dan juga pendapat itu harus disampaikan juga dengan dalam koridor hukum yang berlaku. Terima kasih atas informasi terbaru pada malam hari ini, Fakih Haitami, jurnalis Transmedia. Selamat malam, Fakih.